Silahkan ketua kelasnya siapkan. Pelajaran pada bidang sisi kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat-sehat ya? Oke, sudah sarapan? Oke, harus selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah, supaya ada energi untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, coba cek dulu sempat masih ada sampah di bawah mejanya. Jadi harus selalu dijaga kebersihan kelasnya ya. Nah, karena kita termasuk sekolah adiwiyata. Oke. Saya cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tolong disebutkan. Al-Ghazali. Al-Ghazali, kemana Al-Ghazali? Izin. Oke. Siapa lagi? Arsel. Oke, Arsel. Arsel kemana? Izin juga. Izin. Oke. Ada Jiandi Afdal? Oh, dia masih sakit ya. Andi Ardani? Oke, oh hadir J. Kita lakukan pretest dulu ya. Nah, ini linknya saya kirimkan ke grup kelasnya. Jadi ini gunanya pretest untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan awal Anda ya. Ada yang tidak punya ini? Tidak pakai HP tadi? Oh ya, saya sudah siapa tadi yang tidak pakai HP? Oke, sudah ada ininya ya. Jadi yang ada HP-nya silakan dikerjakan di HP pretestnya. Yang tidak ada saya tadi sudah bagikan ininya ya soal pretestnya. Oke. 4, 3, 2, 1, saya end. Siapa yang paling tinggi nilainya? Oke, Carmila Putri. Yang kedua Pascal Wijaya, ketiga Alfiansyah. Oke, yang kerjakan tadi di ya silakan dikumpul. Silakan dikumpulkan yang di kertas tadi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sistem tata surya. Sistem tata surya itu terdiri dari apa saja? Ada matahari, apalagi? Planet, ada berapa planet? 8. Ada 8. Oke, kalau bulan termasuk tidak planet? Tidak. Bulan dia termasuk sebagai apa? Sebagai satelit. Satelit itu apa? Sebuah objek yang Ya, satelit itu dia bergerak mengelilingi sebuah planet. Contohnya bulan, dia bergerak mengelilingi bumi. Oke. Nah, coba lihat di atas. Kalau misalnya kita perhatikan setiap malam, apakah bentuk bulan selalu sama? Tidak. Dia tidak selalu sama, toh? Kenapa dia bentuknya tidak selalu sama? posisinya berbeda-beda. Posisinya selalu dia berbeda-beda, toh? Karena kan ini bulan bergerak mengelilingi matahari. Kalau itu misalnya, oke, jadi penting untuk tahu bagaimana itu proses pergerakan bulan mengelilingi matahari. Karena pergerakan bulan itu kalau misalnya dia mengelilingi matahari, dia akan mempengaruhi seperti apa kehidupan di umat manusia, toh? Misalnya ini umat muslim, jadi kita bisa menentukan kapan awal bulan Ramadan sama kapan dia terjadinya hari Paskah. Oke, jadi bersama Alfiansyah, ada Alfiansyah. Silakan dibacakan dulu tujuan pembelajarannya. Kasih keras suaranya, Nak, supaya didengar temannya. Apa manfaatnya? Kalau misalnya kalian sudah mengetahui bagaimana pembelajaran ini, ya kalian bisa menjadi ahli menentukan hilal. Awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Kalian juga bisa menjadi peneliti astronomi. Kalian juga bisa menjadi penentu kapan nelayan bisa melaut, kapan tidak. Karena dipengaruhi oleh pembelajarannya hari ini, kita menggunakan problem based learning. Nah, metode pembelajarannya ini ada ceramah. Sebentar kalian melakukan baca tulis pahami. Jadi kalian baca bukunya, kemudian menuliskan di LKPD sambil kalian mau memahami. Kemudian ada diskusi kelompok dan presentasi. Nah, penilaiannya ada 3. Jadi Bapak menilai bagaimana sikapnya kalian, bagaimana keterampilannya kalian. Keterampilannya itu kalian mengisi LKPD dan presentasi, dan pengetahuannya itu tadi dari penilaian pretest dengan post test. Jadi itu Bapak nilai ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, good.
Nah, silahkan diperhatikan di gambar di atas. Oh, sebelumnya Bapak bagikan dulu ininya ya, LKPD-nya. Ini ada masalah yang Bapak berikan di atas. Kelompok 2 mana? Ada yang kira-kira bisa kemukakan apa masalahnya di atas? Apa? Silakan. Air dari pasang dan naik ke atas Ah. karena tarikan gravitasi dari bulan. Ah, Akhirnya ikan sisa ditangkap dan harga ikan naik. oke. Kalau ini? Kalau yang di bawah itu Pak tidak adanya tarikan bulan karena bulan tidak dekat karena bumi sehingga harga ikan gampang ditangkap dan harga ikan turun. Oke. Ada pendapat lain? Jadi katanya tadi temannya, ini kalau misalnya terjadi bulan purnama, harga ikannya mahal. Karena dia terjadi yang namanya, ini, lautnya pasang toh, jadi nelayan agak sulit untuk melaut. Jadi jarang nelayan pergi melaut kalau misalnya dia bulan purnama. Jadi makanya mahal ke ikan toh. Nah, jadi kalau misalnya dia bulan sabit, ini harga ikannya murah. Karena di sini keadaan lautnya tenang, dia dalam keadaan surut, dan harga ikannya murah karena nelayan mudah pergi melaut. Ada pendapat lain? Oke, silakan tuliskan identifikasi masalahnya di dalam LKPD-nya ya. Oke. Kalau sudah tidak ada, silakan masing-masing ketua kelompoknya, silakan bagi perannya. Siapa yang menjadi ketua kelompok? Sudah ada ketua kelompoknya, tak? Siapa yang mengerjakan aktivitas pertama, aktivitas kedua, dengan aktivitas ketiga? Oke, silakan ditentukan dulu siapa. Oke, sudah dibagi. Kelompok 1 siapa yang kerja aktivitas pertama? Aktivitas pertama coba angkat tangan. Aktivitas kedua? Aktivitas ketiga? Kelompok 2 aktivitas pertama? 2, 3? Kelompok 3? Oke, supaya Anda lebih memahami materi pembelajaran tadi, jadi silakan Anda dibuka bukunya sambil mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Kelompok 3 aktivitas pertama? Iya, kenapa, Nak? Iya, silakan. Jadi silakan dibagi perannya sambil Anda memecahkan apa masalahnya. Itu bisa dibuka hektarnya, nah. Itu bisa dibuka hektarnya karena tadi kalian sudah bagi peran, toh? Mana yang aktivitas ininya? Aktivitas pertama kita kah? Aktivitas 2-nya? Aktivitas 3? Iya, mana aktivitas 3-nya? Nah, ini. Langsung isi di sini. Dia sama, nah? Kita mana? Ya, isi tak? Mana aktivitas pertama tak? Oke, nanti sambung di sini, nah. Ini kita isi juga. Aktivitas 2. Oke, ini nah kita potong-potong ke aktivitas 3. Oke. Setelah kalian baca tulis pahami dari buku paketnya, silakan diisi LKPD-nya ya. Ya, Nak. Kenapa, Kek? Jangan nih. Nggak usah, cukup gambarnya saja. Cukup gambarnya. Aktivitas 1 mana? Sudah selesai milik kerja? Oh, cepat nih kalian. Ya? Nggak usah. Cukup mataharinya saja sama bulan sama buminya. Ini kelompok kenapa, Nak? Kalau misalnya dia bulan mati, bagaimana kenampakan bulannya? Berarti belum terlihat toh? Kalau misalnya dia bulan sabit awal, dia bentuknya seperti apa? Kenampakannya dia bentuknya sabit. Saya. Ya?
Ini sebenarnya kesimpulan menjawab rumusan menjawab tujuan pembelajaran tak. Tadi tujuan pembelajaran tak apa? Fase-fase bulan tak? Nah, tuliskan di sini apa fase-fase bulannya. Kemudian yang kedua, bagaimana posisinya bumi, bulan, matahari saat terjadinya gerhana bulan. Tah? Kemudian bagaimana pengaruhnya gerak bulan terhadap kehidupan manusia? Bagaimana pengaruhnya? Menentukan hilal, hari Paskah, bla bla bla. Itu nah. Jadi ingat nak, itu kesimpulan kita jawab rumusan, kita menjawab tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kan ada 3, fase-fase bulan, posisi gerhana bulan dengan pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia. Nah, ketiga poin ini harus ada di dalam kesimpulan. Itu nah. Sudah? Oke, saya kasih ice breaking dulu. Kalau misalnya saya bilang tepuk pagi, semuanya 1 kali tepukan. Oke? Kalau saya bilang tepuk siang, berarti 2 kali. Kalau misalnya saya bilang tepuk malam, berarti tidak boleh bersuara. Semuanya begini. Kenapa bisa? Karena malam tidak boleh orang ribut, tak? Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk malam. Tepuk pagi. Oke. Nah, setelah kita sekarang masuk ke sesi presentasi dari hasil diskusinya kalian, ya. Oke. Nah, kita masuk ke presentasi kelompok. Jadi ada 3 aktivitas. Ada aktivitas pertama, kedua, dengan ketiga. Aktivitas pertama, siapa yang siap untuk presentasi? Oke, kelompok 1, aktivitas kedua. Siapa yang mau naik presentasi? Oke, kelompok 2, kelompok 3, aktivitas 3. Kelompok 5. Oke, berarti yang tidak naik presentasi, siapkan pertanyaan untuk kelompok yang berpresentasi. Nah, oke? Aman? Oke, silakan mulai dari aktivitas pertama dulu. Silakan naik ke atas. Silakan kelompok 1 naik ke atas. Ya, silakan. Tolong diperagakan, nah. Jadi ada yang memperagakan dia sebagai bulan, bumi, dengan matahari. Silakan kata kelompoknya tunjuk. Siapa yang sebagai bulan, siapa yang sebagai matahari, siapa yang sebagai bumi. Oke, silakan silakan mulai presentasi. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan dulu, tahu kelompok ya. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada aktivitas 1. Jadi enggak apa-apa, dibawa saja LKPD-nya, enggak apa-apa. Ya. Kami akan menjelaskan dan mempraktikkan fase-fase bulan pada aktivitas 1. Pada posisi ini adalah fase bulan baru. Fase bulan baru terjadi pada hari keberapa? Hari pertama. Oke, hari pertama. Sudah betul nih semua? Oke. Kedua adalah bulan sabit. Pada bulan sabit awal, penampakan bulan yaitu gelap, tak dapat memantulkan cahaya matahari. Ya, dia terjadi hari keberapa? Hari pertama. Dan Fase bulan sabitnya? fase Sabit awal. bulan sabit ini adalah bulan sabit awal. Oke. Yang terjadi pada hari keempat. Penampakan bulan itu berbentuk seperti sabit. Oke. Selanjutnya adalah fase bulan kuartal pertama yang terjadi pada hari ke-8. Bentuk bulan terlihat hanya setengah. Di mana posisinya? Oke, jadi kenapa hanya setengah yang nampak? Karena hanya setengah saja yang dipantulkan oleh dari cahaya matahari. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah fase bulan cembung awal yang terjadi pada hari ke-11. Bentuk bulan hampir terlihat sepenuhnya. Selanjutnya adalah
bulan purnama yang terjadi pada hari ke-14. Bulan terlihat sempurna. Oke, di mana posisinya? Oke, good. Bulan baru untuk bulan selanjutnya. Oke, beri aplaus dulu yang meriah untuk kelompok 1. Oke, buka sesi tanya jawabnya. Sebelum kami menutup presentasi kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain dan kami siap menjawab. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok. Oke, silakan bertanya. Kenapa bentuk bulan selalu Berdiri dulu. Perkenalkan nama dari kelompok mana, nak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panita Salika, saya ingin bertanya, kenapa bentuk bulan selalu berubah? Karena bulan selalu mengelilingi bumi, dan karena dari hal itu bisa disimpulkan bulan itu bakalan kalau dilihat dari bumi dia selalu berubah karena dia berputar, dia kelilingi buminya, jadi terlihat dari sini berubah-berubah. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada lagi, Oh ya, silakan. sebutkan periode rotasi dan rotasi bulan. Mau dicontohkan? Oh ya, bisa. Begini, kamu kelilingi, ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan tinggalkan bulannya. Jadi dalam hal ini bulan dia bakalan kelilingi bumi, sembari bumi mengelilingi matahari. Jadi ketika ini bulan ketika ada kelilingi matahari 1 kali itu sama dengan 1 tahun. Kalau bulan kelilingi 1 kali bumi sama dengan 30 hari atau 1 bulan. Putar. Ya sudah. Nanti pusing temannya. Oke, bagaimana kelompok 2 sudah menjawab pertanyaannya? Oke, cukup 1 pertanyaan saja ya. Oke, silakan ditutup. Mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya mohon diterima karena saya dan kelompok saya orang yang ikhlas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kena kentara. Ya, oke. Atau bisa di sini di depan, Pak? Di depan. Ya. Nanti dikira Ki Mars kalau di sini. Merkurius ya di sini, ya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke. Fenomena apa yang terjadi pada gambar di atas? Terjadinya gerhana bulan total. Sudah cocok begini posisinya kalau gerhana bulan? Coba diperhatikan dulu. Oke. Dikasih keras suaranya, nak. Oke. Fenomena apa yang terjadi pada gambar di atas? Terjadinya fenomena gerhana bulan total. Oke. Mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Karena bulan masuk ke dalam bayangan bumi, sehingga membuatnya lenyap baik secara utuh maupun sebagian. Oke. Gerhana bulan. Silakan kalau apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Dari kelompok lain. Oke. Dari kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Silakan ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa kali gerhana bulan? Tadi siapa nama tanah? Perkenalan diri dulu. Siapa? Oke, Nabila Anggraini. Oke, silakan, Nak. Gerhana bulan terjadi 3 kali dalam 1 tahun. 2 atau 3 kali dalam setahun. Oke ya? 3 kali dalam. Oke, sudah cukup? Oke, silakan ditutup presentasinya dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir aktivitas 3. Siapa tadi? Kelompok 5. Oke, silakan. Naik berapa? Berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempromosikan sehingga itu menguraikan pengaruh gerhana bulan terhadap kehidupan manusia. Dan penentu awal Ramadan itu seperti itu. Kalau penentuan awal Ramadan itu selanjutnya bulan dan pada penentuan hari Paskah usulan yang digunakan untuk menentukan kapan terjadi hari Paskah itu adalah Kasih keras suaranya, Nak. pertama setelah bulan Ramadan. Oke, jadi kapan terjadinya hari Paskah? Ya, setelah terjadinya bulan purnama. Di mana posisi bulan pada saat terjadinya bulan purnama? Sudah betul nih posisinya seperti ini kalau bulan purnama? Sudah betul? Oke. Tadi yang awal Ramadan? Oh ya, dia posisinya bulan baru. Bagaimana posisinya kalau dia bulan baru? Oke. Perikanan atau aktivitas nelayan ya. Oke. Pada saat terjadinya bulan purnama, Kan cenderung lebih susah karena daya tarik dari gravitasi bulan. oke. Jadi kapan nelayan pergi melaut? Idealnya? Terserah saja yang penting jangan Penting jangan bulan purnama, Dik. Oke, cukup? Oke, silakan buka sesi tanya jawab. mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 5? Oh, kelompok berapa, Nak? Kelompok 6. Oke, perkenalkan diri dulu. Syifa Nur Aziza. Oke. Oke. Kenapa, Nak? Apa tadi? Kasih besar suaranya. Bulan apa yang digunakan untuk menentukan kapan dekatnya hari Paskah jatuh? Oke, itu saja. Yang kedua apa? Mengapa begitu besar pada saat terjadi bulan purnama? Oke, ada 2 pertanyaannya. Fase bulan apa terjadi hari Paskah dan kenapa terjadi gelombang air yang besar pada saat terjadinya bulan purnama? Oke. Pada fase bulan yang terjadi pada bulan Paskah itu fase bulan pertama itu dan pertanyaan kedua, kenapa itu karena adanya daya tarik gravitasi dari bulan. Karena dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari bulan toh, jadi makanya permukaan lautnya dia cenderung naik. Oke? Masih ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, terima kasih banyak dan mohon maaf arah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Oke, silakan. Ada yang Bapak mau jelaskan dulu sedikit ya? Jadi ini tadi kaitannya dengan aktivitas pertama. Jadi ini bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi karena bulan itu jadi ini bulan dia jadi ini bulan dia bergerak mengelilingi bumi dan bulan ini juga bersama bumi bergerak mengelilingi mata. Nah, ini tadi yang dibilang gerhana bulan. Jadi kenapa bisa terjadi gerhana bulan? Karena Posisi ya. matahari bumi bulan sejajar, Pak, dan cahaya matahari terhalangi oleh bumi. Jadi makanya pada saat pernah perhatikan gerhana bulan seperti apa? Bagaimana kenampakannya bulan kalau gerhana bulan? Gelap karena terhalangi toh. Bisa menyampaikan apa kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini? Ada yang berani? Silakan. Apa kesimpulannya?
Ayo, silakan siapa yang mau bacakan apa kesimpulannya? Kita, oke silakan. Ya, enggak apa-apa. Oke, kita sama ini toh. Oke, kita mau dulu. Oke, silakan pertama. Yang di sana mau dulu. Oke. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 adalah setelah kita belajar ini kita mengetahui tentang jenis-jenis gerhana bulan. Coba ulang nak, kasih keras suaranya supaya didengar temannya. Oke. Jadi kesimpulan dari kelompok 2 adalah setelah kita belajar ini kita mengetahui tentang jenis-jenis gerhana bulan, fase bulan, posisi matahari, bumi dan bulan saat terjadi gerhana. Pengaruh gerak bulan terhadap kehidupan manusia dengan gotong royong. Oke, good. Oke, beri aplaus dulu yang meriah untuk teman kelompoknya. Oke, kita Revolusi bulan terhadap bumi. Kami juga mengetahui fase-fase bulan yaitu bulan baru, sabit baru, bulan sabit baru, bulan kuartal pertama, bulan pembunuhan, bulan naik kelas, pindah kelas gitu. bulan kuartal ketiga, dan bulan sabit akhir. oke. Dan yang kedua, kami belajar posisi bumi, matahari, bulan saat gerhana bulan, yaitu jajah matahari, bumi, bulan. Oke. Ketiga, kami juga belajar pengaruh revolusi bumi, bulan, karena bulan terdapat menentukan awal Ramadan, hari Paskah, Paskah, dan aktivitas Oke, beri aplaus yang meriah. Oke. Lebih lengkap ya. Jadi kesimpulan post-testnya dulu ya. Nah, sama persis dari tadi. Jadi yang Bapak mau lihat adalah ya mudah-mudahan ada peningkatan dari pre-test ke post-test. Gitu. Tunggu dulu ya. Tolong dibantu nak, dibagikan ke temannya yang tadi yang tidak ada HP-nya. Yang tidak bisa ini. Tolong dibagi siapa tadi? Pak, Iya. ini link baru atau link Link baru. Tunggu dulu nah, Bapak nanti Bapak share. Carmila. Lagi 2 menit. nomor 1. Salah kan, Cok? 3, 2, 1. Kenapa turun, Kak? Oke. Ada joki ya. Oke, silakan dikumpulkan tadi yang pakai kertas. Oke, silakan. Oh iya. Silakan di tunggu dulu. Kelompok 2, kelompok 3, 4 mana? 4, kelompok 6. Insya Allah kita masih belajar tentang sistem tata surya. Ini bulan pekan untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang matahari. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, J? Oke, dipahami materinya? Dipahami. Oke ya, jadi semoga kalian tetap semangat untuk pelajaran selanjutnya ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Oke. Ini mata kita baca doa selesai kemudian akan mulai. Doa selesai. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.